Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk kata-kata bahasa Arab serta keadaannya baik dalam bentuk tunggal maupun dalam susunan kalimat. Bahasa Arab secara umum telah mencakup divisi ilmu nahwu dan ilmu sorof. Terkadang, ilmu sorof telah mencakup definisi ilmu nahwu dan ilmu sorof. Dan terkadang, ilmu saraf di bagian dari ilmu nahwu. Namun melihat fokus utama pembahasannya, ilmu nahwu dan ilmu sorof dianggap dua ilmu yang terpisah, di mana ilmu nahwu membahas susunan dan kondisi kalimat, adapun ilmu sorof membahas perubahan dari satu kata ke bentuk lainnya. Ilmu nahwu lebih fokus kepada bagaimana satu kalimat itu disusun dengan aturan-aturan yang terkait dengan seperti harokat, kata-kata, bentuk kata, tepat sehingga suatu kalimat dipahami dengan mudah. Contohnya, jalasa Zaid, yaitu artinya Zaid telah duduk. Kata Zaid memiliki harokat dan maktain. Pemberian harokat ini tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan ada aturan yang baku mengenai hal tersebut. Seorang tidak bisa serta memberikan harokat domah, kasar, harf sustain tanpa melihat kondisi kalimat yang ada. Kemudian Zaid yang merupakan subjek lebih diakhiri ketimbang jalasa. Padahal dalam kata bahasa Indonesia subjek lebih didahulukan daripada predikat, yaitu kata kerja. Kemudian dari sisi pemilihan kata kerja sendiri ada aturan khusus yang tentang hal tersebut. Contohnya, ketika yang duduk seorang perempuan, maka kata kerjanya digunakan menjadi jalasat Hindun. Semua hal yang di atas terperinci dalam ilmu nahwu. Adapun ilmu saraf tidak membahas tentang hal tersebut, melainkan lebih fokus kepada aturan perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ilmu saraf membahas bagaimana kata jalasa berubah menjadi jalasat dan bentuk yang lainnya. Contohnya, jika duduk adalah kami, maka kata kerjanya berubah jadi jalas. Nah, perubahan kata ini beserta rumus-rumusnya perubahan dibahas mendalam di ilmu sorof. Ilmu nahwu dan sorof sangat penting untuk dikuasai bagi orang-orang yang ingin mengalami bahasa Arab. Oleh karena itu, nahwu dan ilmu sorof disebut dengan ilmu alat, yakni alat memahami kalimat bahasa Arab. Ilmu nahwu dan sorof adalah kunci membuka gudang ilmu Islam. Benarlah perkataan Al-Mitri dalam kitab Nazm Al-Jumriyah. Al-nawu awwali awalan an ya'lam izlakalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu adalah hal yang paling utama untuk dipelajari, karena kalimat tampaknya tak dapat dipahami. Unsur penyusunan kalimat, seperti yang kita ketahui, kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung, kata terhubung, kata tanya, dan sebagainya. Begitupun dengan bahasa Arab, memiliki bahasa istilah kata yang kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Hanya saja dalam bahasa Arab, seluruh kata yang ada di kelompoknya menjadi tiga kelompok besar, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Perhatikan contoh kalimat yang berikut ini. Yazhabu Zaid ila madrasah. Zaid sedang pergi sekolah. Kalimat di atas memiliki tiga unsur penyusunan. Satu, fi'il kata kerja. Dua, isim kata benda. Dan tiga, huruf Arab yang memiliki makna. Untuk contoh di atas, yadhabu adalah fi'il Zaid. Dan al-madrasah adalah isim. Dan illa itu ada huruf. Sekarang mari kita bahas singkatan tiga istilah telah disebutkan di atas. Yang pertama adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il atau bisa disebut fi'il secara bahasa memiliki makna perbuatan atau kata kerja. Sedangkan dalam ilmu nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan satu makna yang ada pada zatnya serta terkait waktu. Fi'il ada tiga, yaitu fi'il mahdi, fi'il mudhari, dan fi'il amr.
Contoh, jalasa, yujlisu, ijlis, kataba, yuktibu, yuktub. Penjelasan fil madhi. Fil madhi adalah satu kerja untuk masa lampau yang memiliki arti telah melakukan sesuatu. Contoh, kitaba, telah menulis, atau jalasa, lalu fil mudhari adalah kata memiliki arti sedang melakukan. Contohnya, yukutubu atau jalisun, yajlisu. Bentuk kata kerja lain seperti kata yang akan datang, kata yang sedang terjadi pada masa lampau, dan bentuk kata kerja lain dapat dibentuk dengan fi'il mudhari dan tambahan huruf atau kata tertentu. Fi'il amr adalah kata perintah. Contohnya, uktub, ijlis. Untuk memudahkan mengetahui makna fi'il, maka kita memahami ciri fi'il. Ciri fi'il adalah qala saufa ta'lamun, yang adalah huruf saufa, yang tidak huruf qad. Contohnya, qad afala mu'minun, yang adalah huruf sa. Saya qulu sufa'un minnas, yang huruf ta'ins. Qalat qalat natun ya ayyuhan nabtun adkhulu masakinukum. Huruf yang adalah huruf qad. Huruf artinya adalah sesungguhnya. Huruf qad adalah artinya sesungguhnya. Yaitu qad afala mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-Mu'min ayat 1. Maka kata afala merupakan fi'il dan dari huruf sa. Yang kedua, adalah huruf sa. Huruf sa artinya akan. Contoh, sayfa'lun syufa'a minnas. Orang-orang yang berkurang akalnya di antara manusia akan berkata. Al-Baqarah ayat 142. Yaqulu. Maka kata yaqulu merupakan fi'il. Didahului kata saufa. Huruf saufa artinya akan. Bedanya sa sama saufa. Sa sama kata saufa digunakan untuk waktu yang lebih lama daripada huruf sa. Contohnya, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. At-Takatsur ayat 3. Yang keempat adalah dahulu tatstain, tak mati. Tatstain tidak memiliki arti khusus, yang hanya huruf tambahan saja. Tatstain ini merupakan fi'il mahdi. Mahdi yang contohnya, qalat na'matun ya ayyuhan namlu adkhulu masyakinakum. Berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang serangmu. An-Naml ayat 18. Kata qalat diakhiri dengan ta berharakat sukun tatain, maka kata ini termasuk fi'il. Namun yang perlu dicatat, bila ada kata Al-Quran, hadis, dan kitab bahasa Arab yang mengandung ciri di atas, maka sudah pasti fi'il. Tetapi tidak semua fi'il datang di ciri tersebut, baik fi'il terdiri tanpa ciri yang menyertainya. Pengelompokan fi'il yaitu pertama ada fi'il lazim dan fi'il mutadi, fi'il bina sa'id dan fi'il muta'il, dan isim. Apa itu fi'il lazim dan fi'il mutadi? Ditinjau dari kebutuhan objek. Fi'il dibagi menjadi yang dibutuhkan yaitu fi'il mutadi dan tidak dibutuhkan oleh objek yaitu fi'il lazim. Contoh fi'il mutadi adalah nasara, nadhara. Contoh fi'il lazim adalah zahab dan jalas. Fi'il bina sahih dan fi'il bina ma'tur ditinjau dari huruf penyusunan. Fi'il dibagi menjadi dua, yaitu fi'il sahih dan fi'il muta'al. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf penyusunan bebas dari huruf ilat. Sebaliknya, fi'il muta'al adalah fi'il yang huruf penyusunannya mengandung minimal 1 dari 3 huruf ilat, yaitu alif,
waw, dan ya, baik pada awal, tengah, dan akhir kata. Contoh fi'il muta'al adalah soro, Roma, Roma, khosyiyah. Huruf yang seakan tidak mengikuti wazan, fa'ala. Silahkan dibandingkan saro dengan fa'ala. Maka kita dapatin bahwa segi penyusunan huruf seperti tidak sama. Lain halnya dengan fi'il sahih, misal zahaba dibandingkan dengan fa'ala, di mana kedua kata ini sama-sama menyusun tiga huruf berbasis fathah ketiganya. Isim. Isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Sedangkan menurut ilmu nahwu, isim adalah kata yang tunjukkan suatu makna, ada zatnya, akan tapi tidak berkaitan dengan waktu. Isim terbagi beberapa jenis yang memiliki kelompok, yaitu kelompoknya. Misal isim berdasarkan jenis, jumlah, bentuk, sebagaimana isim banyak sekali. Maka kita tidak membahasnya secara lengkap. Di sini hanya beberapa jenis isim berkaitan dengan erat ilmu saraf. Contoh isim, contoh isimnya, jenis isim adalah Zaid, isimnya 6 orang. Haza, isimnya kata petunjuk. Ana, kata ganti. Perlu kita perhatikan bahwa ciri isim adalah satu, bertemu dengan huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Yaitu min dari mana, illa ke, an dari, ala di atas, fi di dalam, bi dengan, ka seperti, li untuk. Contohnya, bismi fi sudur. Atau yang kedua adalah tanpa isim adalah dua, bertanwin. Kolama, babun, kolama, kolamun, babun. Yang ketiga, ciri isim ketiga adalah dilekati alif lam. Alkitab, Al-Quran. Dilekati alif lam. Alkitab, Al-Quran. Bertawin. Kolamun, babun. Temenang huruf jar. Bismi bin salur. Sebuah kata memiliki ciri di atas seperti atas, maka tersebut termasuk jenis isim. Huruf-huruf jar selengkapnya akan dibahas pembahasan berikutnya. Isim berdasarkan jenis. Isim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Isim muzakkar secara bahasa memiliki arti lelaki. Secara istilah, isim muzakkar adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang termasuk ke dalam jenis laki-laki. Semua nama manusia untuk laki-laki, nama benda yang tidak mengandung huruf tarmutoh atau to termasuk isim muzakkar. Contoh isim muzakkar: Ahmad. Contoh isim muzakkar, nama orang itu Ahmad, Zaid, Yusuf, Nuh. Kata-kata benda, kata benda itu buku, kitab, pulpen, kolam, baju, sub, saubun, dan semua nama benda yang mengandung huruf tak butuh. Dua, isim munas secara bahasa memiliki arti perempuan. Jadi isim munas adalah istilah untuk semua isim yang termasuk jenis perempuan, semua nama perempuan, dan isim-isim yang mengandung huruf ta adalah isim munas. Contohnya, nama perempuan Fatimah, Hadi, Khadijah, Aisyah, dan semua nama perempuan. Nama benda yaitu sekolah, madrasah, kemudian kita jami'atun, kipas angin, mir wahatun, dan semua benda yang mengandung tarma butoh. Selain kata mengandung huruf
tak mubutoh, ada juga kata yang tidak mengandung matar mutoh, akan tetapi termasuk muntas, seperti nama anggota tubuh yang berpasangan seperti goyinun, mata, telinga, azhanun, tangan, yadun, dan sebagai nama benda-benda seperti bumi, arbun, dan matahari, samsun, juga diharap sebagai unats. Hal-hal semacam ini memang seringkali terjadi di bahasa Arab. Sampai-sampai ada ungkapan dalam setiap kali kaidah selalu pengecualian. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bahasa Arab atas bimbingan guru yang memahami hal semacam ini. Isim berdasarkan jumlah dibedakan menjadi 3, yaitu isim mufrad, isim munsama, dan jamak. Al-isim mufarrad. Isim mufarrad, kata tunggal contohnya adalah muslimatun, muslimah, seorang muslim dan seorang muslim. Qalamun, kitabun, sebuah kitab dan sebuah pulpen. Isim musamma, musanna, ini adalah suatu kalimat yang agak sulit ditemukan padanya dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia kita hanya didapati istilah tunggal dan jamak. Tunggal adalah satu dan setiap yang lebih dari satu adalah jamak. Namun tidak sedemikian dengan bahasa Arab. Pada bahasa Arab, istilah untuk bermakna dua barangkali di istilah Indonesia mendekati istilah musanna adalah ganda. Jadi istilah jamak dalam bahasa Arab suatu lebih dari satu akan tetapi lebih dari dua. Sesuatu yang bermakna dua atau ganda disebut dengan musanna. Muslimi, muslimatun, ni muslimat, dua orang muslim, dua orang muslimah. Muslimani wa muslimin, dua orang muslim dan dua orang muslimah. Dan kolamani, kitabani, dua kitab, dua pulpen. Kolami, kitab, bin, sama, dua kitab, dua pulpen. Apa jamak? Jamak dalam bahasa Arab adalah 3 jenis, yaitu jamak muzakkar salim, jamak muanats salim, jamak taksir. Jamak muzakkar salim yaitu bentuk jamak bagi isim yang muzakkar. Contohnya muslimin atau muslimi, muslimun. Keduanya memiliki arti seorang muslim. Jamak muanats salim, jami'an munnasi salim, itu jamak munsalim. Itu bentuk jamak isim muannats, contoh muslimun, muslimatun, orang-orang yang muslimah. Jamak taksir, inilah jamak tidak memiliki aturan baku. Jamak ini biasanya digunakan untuk kata-kata benda mati seperti pulpen, buku pintu, dan sebagainya. Contohnya kutub, akolamun, kitab-kitab, pulpen-pulpen. Tetapi ada jamak yang taksir yang bukan dari kata benda, karena jamak taksir ada 2 jenis, yaitu jamak taksir lil akil, jamak taksir bentuk berakal, rasul, nabiyun, an-nabiyyu, nabiyya, nabi, rajulun, rajilun, kata laki-laki, asad, sattazu, astaz, ustaz, ustazah, ustad wa ustazah, ustad, goiniyah, ugniyah, kaya. Jamak taksir dari kata akil. Jamak taksir kata benda. Babun, ababun, pintu. Kolamun, kolamun, pulpen. Kitabun, uktiba. Perlu diingat, jamak muzakkar salim hanya berlaku untuk isim-isim muzakkar, sedangkan jamak muannas salim hanya berlaku untuk isim muannats. Asal mana benda mati jamaknya adalah jamak taksir. Akan tetapi untuk nama benda yang mengandung huruf tambubutoh bisa dirubah di jamak salim. Contoh sajarah berubah jadi sajarotun. 3. Asal isim yang muzakkar jamaknya adalah
jamak muzakkar salim, tapi ada beberapa isim muzakkar yang jamak taksir. Contohnya, aturan perubahan isim yaitu dari mufrad ke musanna. Jamak salim, jamak musanna salim ada perubahan teratur. Artinya, selama perubahan dengan rumus tertentu. Adapun artinya telah memiliki perubahan dengan rumus tertentu. Adapun jamak taksir tidak memiliki aturan yang baku. Agar mudah memahaminya, bisa dilihat, bisa saya sebutkan rumus-rumusnya. Yang pertama, rumus musanna. Rumus perubahan mufrad ke musanna ada dua. Mufrad yang ani diganti menjadi keadaan rofa. Mufrad aini untuk keadaan nasab dan jar. Dua, rumus jamak muzakkar salim. Rumus perubahan mufrad ke jamak muzakkar salim ada dua, yaitu mufrad ditambah waan dan kata keadaan rafa. Mufrad ditambah aina untuk mufrad ditambah aina untuk keadaan nasab atau jar. Rumus jamak musanna salim itu rumus perubahan mufrad ke jamak musanna salim. Itu mufrad muzakkar ditambah antun. Domir. Domir adalah kata ganti. Kita mengenal bahasa Indonesia adalah berapa kata ganti. Kata ganti orang pertama atau mustaqalim yaitu aku dan kami. Kata ganti orang kedua itu kamu dan kalian. Kata ganti orang ketiga dia dan mereka, atau bahasa Arabnya gaib. Isim ditinjau dari sisi asal usulnya. Yang pertama adalah isim jamid. Isim jamid adalah isim yang tidak terbentuk dari kata-kata yang lain. Artinya isim jamid berdiri sendiri tanpa dirubah, diturunkan dari kata lain, yaitu contoh adalah qalamun dan kata qalam. Dari istilah yang diberikan oleh orang Arab untuk pulpen, qalamun tidak memiliki atau diturunkan dari kata-kata lain secara sederhana. Kita katakan di sana adalah qalamun dan pulpen adalah pulpen. Tentu tidak ada gunanya kita bertanya, kenapa pulpen itu qalamun? Isim mustaq. Isim mustaq adalah isim yang dibentuk dari kata yang lain. Contohnya, kitabun. Kata kitabun merupakan turunan dari kata katabah, yaitu menulis. Contoh yang lain adalah masjid, yaitu masjid ada turunan dari kata dari sajadah atau bersujud. Dalam satu tujuan mempelajari ilmu sorof adalah untuk mengetahui ilmu tentang ini, yaitu mengetahui akar dari suatu kata sehingga kita mengenai makna dari sebuah bentuknya, dan setiap bentuk memiliki faedah makna yang spesifik. Huruf Arab memiliki arti huruf ahraf. Secara bahasa memiliki arti huruf seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia ada 26 huruf. Sedangkan dalam bahasa Arab kita mengenal 28 huruf yang kita kenal sebagai huruf hijaiyah. Akan tetapi, huruf yang dimaksud di sini setiap kali huruf hijaiyah melainkan huruf hijaiyah yang memiliki arti seperti wa dan fa, maka bi dengan li untuk sya akan ka seperti. Huruf yang dimaksud di sini tidak berarti harus disusun dari satu huruf saja, tapi juga disusun dari dua atau lebih huruf memiliki mana. Contohnya, min dari, illa ke, an dari, Allah di atas, fi di dalam. Di antara huruf-huruf di atas, huruf yang saya sebutin tadi, termasuk huruf jar, yaitu huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya wajib dibaca kasroh, yaitu min dari, illi ke, an dari, Allah di atas, fi di dalam, bi dengan li untuk, ka seperti. Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin, atau qul a'udzu birabbin nas, atau alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, atau
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sadaqallahu. Nah, sekian kita bahas tentang apa itu bahasa Arab dan mengenal ilmu bahasa lebih dalam. Untuk pembahasannya akan lanjutin jika saya buat video kembali. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.